Sahabat Irman Hidayah, hak kedua orang tua adalah hak terbesar setelah hak Allah Ta'ala. Bahkan Allah menyebut berbakti kepada mereka sejajar dengan ibadah kepadanya. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar setelah syirik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, dosa ini mengundang murka Allah, menghapus keberkahan hidup dan mendatangkan azab di dunia hingga akhirat. Sekarang, mari kita renungi 5 azab pedih yang menimpa orang yang durhaka kepada orang tua. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Tuliskan amin di kolom komentar. Semoga kita dan keturunan kita termasuk anak yang berbakti. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tidak diterima amal ibadahnya. Sungguh, amal ibadah seorang hamba adalah bekal satu-satunya menuju kebahagiaan akhirat. Salat yang ditegakkan, puasa yang dijalankan, zakat yang dikeluarkan, dan haji yang ditunaikan, semuanya adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun, bagaimana jika semua itu sia-sia? Bagaimana jika seluruh ibadah yang telah dikerjakan bertahun-tahun ditolak oleh Allah? Inilah kenyataan yang menimpa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak diterima sholatnya: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, istri yang suaminya murka kepadanya, dan pemimpin yang dibenci kaumnya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini begitu jelas. Durhaka kepada orang tua menyebabkan seluruh ibadah, bahkan sholat, yang merupakan tiang agama, tidak diterima. Ini adalah hukuman yang sangat mengerikan, karena tanpa diterimanya amal, seorang hamba tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, durhaka kepada orang tua adalah penghalang terkabulnya doa dan amal. Sebab ridho Allah bergantung pada ridho mereka, dan murka Allah bergantung pada murka mereka. Begitu besar kedudukan orang tua, hingga pintu menuju keridhaan Allah tertutup rapat bila hati mereka tersakiti oleh anaknya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, hadits ini menunjukkan bahwa dosa durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang membatalkan pahala amal. Sebab dosa besar yang berhubungan dengan hak sesama manusia, terlebih hak orang tua, tidak diampuni kecuali dengan taubat dan keridhaan dari yang dizalimi. Saudaraku, renungkanlah. Mungkin ada di antara kita yang rajin sholat berjamaah, tekun membaca Al-Quran, bahkan bersedekah di jalan Allah. Tetapi di rumah, ia membentak ibunya, mengabaikan ayahnya, atau meremehkan perintah mereka. Betapa meruginya ia, amalnya terangkat ke langit, namun ditolak mentah-mentah. Kisah nyata dari salafus syalih menjadi pelajaran bagi kita. Diriwayatkan, ada seorang pemuda yang dikenal rajin ibadah. Namun ketika menjelang wafat, lisannya terkunci, tidak mampu mengucap kalimat syahadat. Rasulullah SAW pun datang dan menanyakan kepada ibunya, apakah engkau ridho kepada anakmu? Sang ibu menjawab, aku murka padanya, wahai Rasulullah, karena ia selalu membentakku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bakar dia dengan api. Mendengar itu, sang ibu menjerit, wahai Rasulullah, aku telah ridho kepadanya. Seketika lidah pemuda itu menjadi fasih dan ia wafat dengan husnul khatimah. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran dari kisah ini sangat mendalam. Ridho orang tua menentukan akhir hidup kita, dan tanpa ridho mereka, amal kita tidak ada nilainya. Imam Nawawi rahimahullah menulis dalam Syarh Sahih Muslim, hadis ini dalil bahwa murka orang tua bisa menjadi sebab buruknya akhir hidup seorang anak.
dan keridaan mereka adalah sebab keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku, jika kita memahami bahwa setiap amal yang kita lakukan bisa sia-sia hanya karena menyakiti hati orang tua, bukankah ini cukup untuk membuat kita takut? Janganlah kita termasuk golongan yang beribadah tanpa hasil. Selama pintu taubat masih terbuka, carilah ridha mereka, karena di sanalah kunci diterimanya segala amal. Yang kedua adalah disegerakan azabnya di dunia. Dosa durhaka kepada orang tua bukan sekadar ancaman akhirat, tetapi juga membawa balasan nyata di dunia. Rasulullah SAW bersabda, dua dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim. Perhatikan sabda Nabi ini, azab dunia bagi orang durhaka datang lebih cepat dibanding dosa lainnya. Mengapa? Karena kezaliman kepada orang tua adalah bentuk kezaliman paling keji. Mereka yang telah mengandung kita dalam kepayahan, membesarkan kita dalam kasih sayang, justru dibalas dengan sikap kasar, acuh, bahkan penghinaan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, dosa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang paling cepat mendatangkan kebinasaan, karena ia bertentangan langsung dengan fitrah, memutus tali rahim, dan menghapus keberkahan hidup. Hidup seorang anak yang durhaka mungkin tampak lancar di mata manusia, namun sejatinya ia berada dalam kesempitan batin, rezekinya terasa sempit, masalah datang silih berganti, dan doanya tidak diijabah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da'wad Dawa menulis, di antara sebab terbesar hilangnya keberkahan umur dan harta adalah kedurhakaan kepada orang tua. Tidaklah seorang anak menzalimi ayah ibunya, kecuali Allah akan menimpakan azab dalam bentuk kesulitan hidup yang tidak pernah ia sangka. Renungkanlah kisah nyata yang diceritakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang lelaki datang mengadu tentang kegagalan dan kesempitan hidupnya. Imam Ahmad bertanya, "Apakah engkau memiliki ibu?" Lelaki itu menjawab, "Ya, tetapi aku sering membentaknya." Imam Ahmad berkata, "Bertobatlah kepada Allah dan mintalah ridha ibumu. Sungguh, doa ibu yang terluka adalah panah yang menembus langit tanpa penghalang. Betapa mengerikannya doa orang tua yang tersakiti." Rasulullah SAW memperingatkan 3 doa yang tidak tertolak: doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa kedua orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa orang tua, baik doa kebaikan atau keburukan, sama-sama mustajab. Jika mereka merestui, hidup anak penuh berkah. Namun jika mereka mengutuk, hidup anak bisa hancur di dunia sebelum akhirat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku bertemu dengan orang-orang yang kehidupannya hancur tanpa sebab yang jelas. Ketika aku teliti, ternyata doa buruk ibunya menyertainya sepanjang hidup." Saudaraku, berapa banyak kita melihat di sekitar anak yang tega mengusir ibunya dari rumah, anak yang membentak ayahnya di hadapan orang lain, atau yang menelantarkan mereka di masa tua. Tidak lama kemudian, kita mendengar kabar hidup anak itu hancur. Usahanya bangkrut, rumah tangganya berantakan, kesehatannya hilang, atau meninggal dalam keadaan mengenaskan. Apakah semua ini kebetulan? Tidak. Ini adalah janji Rasulullah SAW. Azab durhaka datang cepat di dunia. Durhaka kepada orang tua adalah jalan menuju kehinaan di dunia. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Syahih Muslim berkata, durhaka kepada orang tua adalah sebab terhalangnya taufik, hilangnya cahaya amal, dan terbaliknya keadaan hidup. Tidak ada keberhasilan yang hakiki bagi mereka yang menyakiti orang tuanya. Saudaraku, tidakkah kita takut jika setiap tetes air mata ibu karena sakit hatinya kepada kita menjadi sebab kebinasaan kita di dunia? Tidakkah kita khawatir
jika doa buruk seorang ayah yang merasa dihina menjadi penyebab runtuhnya semua yang kita bangun. Jika kita sadar, kembalilah kepada mereka sebelum azab Allah menimpa di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Saudaraku, durhaka kepada orang tua bukan hanya sekadar dosa sosial atau pelanggaran norma keluarga. Ini adalah dosa besar yang mendatangkan laknat dari Allah dan para malaikatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terkutuklah orang yang mencaci maki kedua orang tuanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Laknat dalam syariat berarti dijauhkan dari rahmat Allah, dicabut keberkahan hidup, dan ditinggalkan dalam kesesatan. Seorang anak yang durhaka, apalagi sampai berani mencela atau merendahkan orang tuanya, telah menutup pintu kasih sayang Allah terhadap dirinya. Ia berjalan di bumi tanpa perlindungan. Setiap langkahnya bisa membawa kebinasaan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, laknat terhadap orang yang durhaka kepada orang tuanya menunjukkan betapa besar dosanya. Karena laknat berarti terputusnya hubungan seorang hamba dengan rahmat Allah. Dan siapa yang terputus dari rahmatnya, tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan darinya. Betapa ngeri kondisi seorang anak yang dilaknat Allah. Hidupnya bagaikan pohon yang tercerabut dari akarnya. Tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya, usahanya sering gagal, hatinya sempit, dan yang lebih berbahaya, hatinya keras hingga sulit menerima nasihat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumiddin berkata, durhaka kepada orang tua adalah sebab kerasnya hati. Jika hati telah keras, maka ia seperti batu yang tidak bisa ditembus cahaya petunjuk. Saudaraku, ingatlah bahwa laknat ini tidak hanya datang dari Allah, tetapi juga dari para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jika orang tua ridha, malaikat mendoakan kebaikan bagi anak itu. Tetapi jika orang tua murka, malaikat melaknatnya. Setiap doa yang dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk keburukan anak durhaka adalah panah yang tak pernah meleset. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan firman Allah, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Beliau berkata, termasuk dalam ancaman ini adalah orang yang menentang perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mereka terancam azab di dunia dan laknat di akhirat. Lihatlah betapa tegas Islam menjaga kehormatan orang tua. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sekadar berkata "ah" kepada keduanya. Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Jika ucapan "ah" saja sudah dilarang, bagaimana dengan anak yang menghardik, menghina, bahkan mengusir orang tuanya? Imam Ahmad rahimahullah berkata, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang tidak ada ampunannya, kecuali dengan taubat yang tulus dan kerelaan dari keduanya. Saudaraku, jangan pernah remehkan laknat Allah dan malaikat. Laknat ini adalah sebab doa kita tak dikabulkan, ibadah kita hampa, dan hidup kita terombang-ambing tanpa arah. Betapa rugi seorang anak yang terputus dari rahmat Rabb-nya hanya karena kesombongan terhadap orang yang melahirkannya. Yang keempat adalah sakaratul maut yang sulit dan azab kubur. Saudaraku, tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang hamba selain menghadapi sakaratul maut yang penuh penderitaan. Ketika ruh dicabut dari jasad
dan setiap urat terasa seperti disayat, saat itu semua amal kita akan ditampakkan. Bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya, sakaratul maut akan menjadi pintu azab yang tak tertahankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya dapat tercium sejauh perjalanan 100 tahun." Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini memberi peringatan keras. Orang yang durhaka akan dijauhkan dari surga. Dan jalan menuju neraka dimulai dari sakaratul maut yang sulit. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Al-Jawab Al-Kafi, kesulitan sakaratul maut adalah hasil dari dosa-dosa besar dan durhaka kepada orang tua termasuk yang paling berat. Siapa yang hidup dalam kemaksiatan, ia akan menemui kematian yang hina. Bayangkan, di saat setiap orang berharap kematian yang husnul khatimah, anak yang durhaka justru menghadapi sakaratul maut yang penuh siksaan. Malaikat maut mendatanginya dengan wajah yang mengerikan, seraya berkata, "Keluarlah wahai jiwa yang busuk, menuju murka Allah dan azabnya." Ruhnya dicabut dengan keras, bagaikan besi berduri yang diseret dari kain basah. Setelah kematian, azab itu belum selesai. Azab kubur menantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah itu ia akan lebih ringan. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka setelah itu akan lebih berat baginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Durhaka kepada orang tua termasuk sebab terbesar disiksanya seseorang di alam kubur. Imam As-Suyuti rahimahullah meriwayatkan kisah seorang pemuda yang sangat taat beribadah, tetapi ketika meninggal, jasadnya tidak diterima bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah bahwa pemuda itu durhaka kepada ibunya. Betapa banyak amal ibadah yang lenyap karena satu dosa besar ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam At-Tazkirah menyebutkan, di antara sebab siksa kubur adalah memutus silaturahim dan durhaka kepada orang tua. Siksaan itu datang berupa himpitan kubur yang membuat tulang-tulang hancur, ular-ular yang mematuknya, dan api yang membakarnya. Saudaraku, bayangkan ketika kita sudah tidak berdaya, tubuh terbujur kaku, tanah menjadi selimut, dan kegelapan menyelimuti. Tidak ada lagi doa orang tua yang menaungi, karena semasa hidup kita mengabaikan mereka. Bahkan mungkin doa mereka menjadi sebab kesempitan kubur kita. Betapa ruginya seorang anak yang melupakan jasa kedua orang tua, padahal doa mereka bisa menjadi cahaya di alam barzakh. Ingatlah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jika semasa hidup kita mendapatkan murka orang tua, jangan harap sakaratul maut dan kubur akan mudah, karena murka orang tua adalah pintu bagi murka Allah. Yang kelima adalah tidak mencium bau surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, surga adalah tujuan akhir setiap hamba yang beriman. Ia adalah tempat penuh kenikmatan, keindahan tanpa batas, kedamaian abadi, dan keridaan Allah yang tiada tanding. Setiap muslim mendambakan untuk bisa memasukinya. Namun, betapa mengerikan jika seseorang terhalang dari surga hanya karena ia durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celaka, celaka, celaka." Para sahabat bertanya, "Siapa yang celaka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya ketika sudah tua, namun kehadiran mereka tidak memasukkannya ke dalam surga, karena ia durhaka kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya dapat tercium
sejauh perjalanan 100 tahun. Hadis riwayat Baihaqi. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Syahih Muslim menjelaskan, tidak mencium bau surga menunjukkan bahwa pelaku dosa ini dijauhkan secara total dari rahmat Allah pada hari kiamat dan ia akan diazab terlebih dahulu di neraka. Ini adalah ancaman yang begitu tegas, seolah Allah berfirman, "Jangan harap engkau mendekati rahmatku selama engkau berani menyakiti kedua orang tuamu." Para ulama menegaskan bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar setelah syirik kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, hak orang tua setelah hak Allah adalah yang paling agung. Menyakiti mereka sama dengan membuka pintu laknat Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam laknat Allah, maka ia terhalang dari surga. Bayangkan, ketika di hari kiamat seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, ketakutan, menunggu keputusan akhir nasib mereka. Ketika buku catatan amal dibagikan, anak yang durhaka mendapati dosa-dosanya menumpuk, ucapan kasar kepada orang tua, wajah cemberut kepada mereka, penolakan saat mereka butuh bantuan, hingga doa-doa buruk dari orang tua yang terzalimi. Di hadapan Allah, ia tak memiliki alasan. Lalu terdengarlah seruan, "Ambil dia, masukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang terlaknat." Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada mengetahui bahwa kesempatan masuk surga hilang karena kita gagal menghormati dua manusia yang menjadi sebab keberadaan kita. Dunia mungkin memberi kita gelar, kekayaan, dan kehormatan, tetapi jika orang tua kita tersakiti, semua itu tak berguna di hadapan Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menegaskan, durhaka kepada orang tua bukan hanya menutup pintu surga, tetapi juga menghancurkan seluruh amal baik. Sebab Allah tidak menerima amal hamba yang mendapatkan murka orang tuanya. Saudaraku, renungkanlah. Ketika pintu surga terbuka lebar, tetapi kita dilarang mendekat karena dosa kepada orang tua, adakah penyesalan yang lebih besar dari itu? Adakah kehilangan yang lebih pahit daripada kehilangan kesempatan menikmati kenikmatan abadi karena keegoisan kita semasa hidup? Sahabat Irman Hidayah, setelah kita merenungi ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidakkah hati kita bergetar? Tidakkah dada ini sesak memikirkan betapa beratnya dosa ini di sisinya? Ketahuilah, tidak ada dosa besar yang lebih cepat mendatangkan murka Allah selain syirik. Dan setelah itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Al-Quran mengingatkan dengan bahasa yang tajam, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Lihatlah bagaimana Allah menggabungkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, Allah menggandengkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada kedua orang tua sebagai bentuk pengagungan hak mereka. Barang siapa yang mengabaikan hak kedua orang tuanya, seakan ia telah mengabaikan hak Allah. Rasulullah SAW pun berulang kali mengingatkan umatnya tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadits yang masyhur, ketika ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah, beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikanlah, berbakti kepada kedua orang tua
bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah bagi mereka yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muslim, jihad yang paling agung bagi seseorang yang memiliki orang tua yang membutuhkan adalah berbakti kepada keduanya. Meninggalkan mereka dalam keadaan butuh, lalu keluar berjihad tanpa izin adalah dosa besar. Saudaraku, bayangkan jika orang tua kita telah tiada dan kita belum sempat meminta maaf atas sikap kasar kita. Bayangkan jika kita menghadap Allah dengan membawa tangisan mereka yang pernah kita sakiti. Betapa beratnya hisab pada hari itu. Sungguh, kematian bisa datang kapan saja, baik kepada kita maupun kepada orang tua kita. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, hak orang tua adalah hak yang tidak akan mampu dibayar oleh seorang anak sepanjang hidupnya. Jika engkau beribadah kepada Allah sepanjang umurmu, itu adalah untuk dirimu sendiri. Tapi setiap kebaikanmu kepada orang tuamu akan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Renungkanlah, ketika kita sakit, merekalah yang dulu berjaga tanpa mengeluh. Ketika kita lapar, merekalah yang mendahulukan kita dari dirinya sendiri. Ketika kita gagal, merekalah yang pertama memberi semangat. Apakah pantas kita membalas semua itu dengan durhaka? Di hadapan Allah nanti, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Tidak ada lagi doa dari ibu yang penuh kasih. Tidak ada lagi restu ayah yang membawa keberkahan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka, selama nafas masih berhembus, selama pintu tobat masih terbuka, dan selama kedua orang tua masih ada, muliakanlah mereka, bahagiakanlah mereka, dan carilah ridha Allah melalui ridha mereka. Saudaraku, ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka keduanya. Hadis riwayat Tirmizi. Tidakkah kita ingin meninggal dunia dalam keadaan diridhoi Allah? Tidakkah kita mendambakan surga yang kekal? Maka, jangan nodai jalan menuju surga itu dengan durhaka kepada orang tua. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga balasan mengerikan bagi orang yang sering meninggalkan sholat. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.